Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Kalau pada siang hari ini kami berada di tempat ini, bukan karena kebetulan Tuhan, tetapi Tuhan mengatur segala sesuatu itu bagi kami Komisi Wanita GKKA yang ada di Kutai Barat ini. Sehingga pada siang hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul dengan saudara-saudara kami. Kami bisa berkumpul dengan ibu-ibu yang ada di tempat ini. Kami bisa berkumpul dengan anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Yang kami dari berbagai tempat Tuhan. Sehingga pada siang hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul di tempat ini untuk menaikkan pujian syukur kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dan kami berdoa memohon bersyukur atas pimpinan dan pertolongan-Mu terhadap kami yang melalui jalan yang berliku-liku Tuhan, tetapi tangan Tuhan selalu menopang kami sehingga kami dapat tiba dengan selamat. Dan saat ini Tuhan, kami mulai ibadah kami Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan kebaktian kami Komisi Wanita pada siang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah hamba-hamba dan yang terlibat di dalam pelayanan hari ini Tuhan, yang pimpin pujian, singer musik, dan terlebih hamba Tuhan yang menaburkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan Allah tetap senantiasa berkatilah pelayanan kami pada siang hari ini Tuhan, supaya semua dapat berjalan hanya oleh karena pimpinan dan pertolongan yang datang daripada Tuhan Allah sendiri. Terima kasih juga Tuhan, banyak ibu-ibu yang siang hari ini yang tidak mengambil bagian bersama-sama dengan kami Tuhan, karena mungkin berpikir dengan situasi kondisi dan dengan keberadaan alam ini Tuhan, maupun juga ada juga yang masih kegiatan-kegiatan yang lain sehingga mereka tidak mengambil bagian bersama dengan kami pada siang hari ini. Tetapi kami percaya waktu yang akan datang kami akan berkumpul bersama-sama dengan mereka di tempat yang lain, dan kami hanya berikan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah kami yang sudah mengambil bagian hari ini Tuhan, yang duduk bersama-sama untuk menaikkan puji-pujian kami dan akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami berdoa serahkan rangkaian kebaktian Komisi Wanita kami pada siang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan tetap senantiasa memberkati kami dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, jemaat masih berdiri sebentar, kita memuji-muji Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita kuat hidup gemetar, kalahkan budayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus, ada yang kuat. Nama Yesus, benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita kuat hidup gemetar, kalahkan budayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus, ada yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus
segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Senyum kiri kanan. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, ada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, ada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurang bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, ada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, ada yang dapat memisahkan kita. Ada yang dapat memisahkan kita. Ada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, beri kemuliaan bagi saya dan jemaat. Komunitas, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Sebastian Komisi Komunitas GKKA Jemaat Tendi itu Komisi Komunitas Rifka kami panggil untuk menyampaikan puji-pujiannya.
Puji Tuhan, kita diberkati oleh puji-pujian dari Komisi Komunitas BK. Kami beri kesempatan kepada Komisi Wanita yang lain. Saya panggil ya. Ya, mari ibu-ibu. Ya, yang dari Dawan. Ya, yang menyebut adalah kesempatan. Ya, kita bersyukur kita diberikan kesempatan sampai ke KPU ini. Semua ya, yang saya tahu tadi, yang pokoknya kita yang di luar negeri sama Nawang. Ya, yang dari luar negeri sama Nawang, kita semua masih di sini. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Saya majukan BMP. Yang di luar negeri dengan penawar ya. Ada yang melewatkan tapi yang benar di luar negeri dengan penawar. Foto kami ya. Ini adalah kesempatan. Ibu-ibu ke depan semua biar saya yang foto. Lain ibu-ibu jatuh foto juga. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan pekerjaan Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Iya. Puji Tuhan, puji-pujian yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya kita juga diberkati untuk kita menikmati hidup ini. Mari kita persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian dari ibu-ibu di seluruh Komisi Komunitas.
yang sudah bekerja sama menyampaikan puji-pujiannya. Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita firman Tuhan untuk mengajar kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Memang demikian. Demikian tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Firman Tuhan sempurna. Firman Tuhan mengubah hidupmu. Firman Tuhan membuka belenggu dosa. Firman Tuhan pelita hidupku. Oh Tuhan, aku Segala tulisan tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. memang demikian. Demikian tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Firman Tuhan sempurna. Firman Tuhan mengubah hidupmu. Amin. Firman Tuhan membuka belenggu dosa. Firman Tuhan pelita hidupku. Oh Tuhan, aku Firman Tuhan waktu selanjutnya saya serahkan kepada saya. Tuhan mengubah hidupku. Firman Tuhan membuka belenggu dosa. Firman Tuhan pelita hidupku. Oh Tuhan, aku. Oh Tuhan, aku. Baik, begitu mari kita berdoa sebelum kita belajar dulu. Bapa kami dalam surga, terima kasih. Kami boleh memuji-muji nama Tuhan dengan ibadah kami, boleh mengagungkan nama Tuhan, bahkan juga boleh berdoa kepada Tuhan. Saat ini kami ingin belajar firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami, memberkati setiap
ibu-ibu, setiap jemaat yang mendengarkan. Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Bila apa yang kami pelajari, yang kami baca dan renungkan bersama-sama, boleh menjadi berkat bagi setiap kami, khususnya kami sebagai istri, sebagai wanita-wanita yang mengasihi Tuhan. Bila melalui kebenaran firman Tuhan, setiap kami boleh dikuatkan, diteguhkan, dan iman kami semakin bertambah-tambah di dalam kami mengasihi Tuhan, dan juga mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam surga. Ini doa kami berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, selamat siang kepada ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Bersyukur hari ini kita ada di tempat ini. Semuanya penuh sukacita, penuh syukur. Sekalipun ya kalau kami yang dari sebelah sana, ya perjalanannya mengasihkan sebenarnya seperti itu. Karena tidak ada juga hambatan. Ya, bersyukur hari ini kita semua boleh bersama-sama mengunjungi ibu-ibu jemaat kita, teman bersaudara di dalam Tuhan di kampung Tendi ini. Saya pernah sekali kesini waktu mungkin berapa tahun yang lalu ya. Itu juga kunjungan MW. Waktu itu ya saya lupa tahunnya, tapi yang jelas anak saya masih kecil waktu itu. Ya. Waktu itu jalannya bagus, jalan sawit seperti itu. Saya lupa dari mana jalan. Nah, ini bersyukur kali yang kedua ada di tempat ini dalam persekutuan Komisi Wanita. Ya, terima kasih kepada Ibu Ketua yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Ya, saya tidak lebih hebat dari ibu-ibu. Ya, kita sama-sama belajar bagaimana hidup kita, khususnya sebagai perempuan, sebagai istri, di dalam keluarga, dalam rumah tangga kita bisa menjadi perempuan, menjadi wanita yang setia, yang tekun, yang mengasihi keluarga kita dengan kasih Tuhan. Oleh sebab itu mari kita membuka firman Tuhan. Ibu-ibu yang bawa firman Tuhan, Alkitab cetak atau yang Alkitab elektronik, kita belajar dari kitab 1 Samuel. Kita belajar dari 1 Samuel. Kita membuka dari kitab 1 Samuel. Kita akan sebenarnya ini bacaannya ini banyak, ada sampai berapa. Tapi ibu saya akan mengajak kita membaca dari ayat 1 sampai ayat 17. Ya. Jadi bacanya bergantian. Baik, kita akan membaca bergantian. Saya ayat 1, ibu baca ayat 2 dan seterusnya sampai ayat yang 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramatayim Sopim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Toru bin Suk, seorang Efraim. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Finehas.
Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka Aku akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau apapun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ayat 17, jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Ya, seperti demikian pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan dan juga yang melakukannya di dalam hidup kita masing-masing. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saya mengajak kita belajar dari teladan hidup seorang istri yang bernama Hana. Ibu-ibu, latar belakang bacaan kita ini menceritakan tentang sebuah keluarga. Ya, waktu itu mereka tinggal di mereka orang Israel. Ini sebuah keluarga, suami bernama Elkana dan ya, dia ini ternyata mempunyai 2 orang istri. Istri pertama bernama Hana dan istri yang kedua bernama Penina. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, bagi orang Israel, laki-laki atau kepala keluarga mempunyai lebih dari 1 istri itu bukan suatu yang aneh, tapi bisa terjadi seperti itu. Nah, Bapak, ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, nah dalam keluarga ini, ya, keluarga Elkana, ya, dia mempraktikkan yang namanya poligami, ya. Dia mempraktikkan poligami. Nah, ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, kenapa poligami itu dilarang? Di dalam Alkitab kita ada dalam 10 hukum, ya, jangan berzina. Kemudian bagian yang lain, jangan membunuh istri sesamamu. Ibu-ibu yang sekalian dalam Tuhan Yesus, kenapa itu dilarang? Kita melihat hasil atau akibat yang terjadi itu ada di dalam bacaan kita ini tadi, cerita
yang ada dalam bacaan firman Tuhan kita ini. Ya. Karena tidak ada satupun laki-laki kalau beristri lebih dari satu itu bisa berlaku adil. Iya enggak? Ya mudah-mudahan di sini tidak ada yang keluarga yang seperti keluarga Pak Elkana. Ya. Ibu-ibu yang sekasih di dalam Tuhan Yesus, kenapa poligami dilarang, tidak diperbolehkan? Ya, yang pertama karena itu dianggap bukan dianggap. Kita mengatakan bahwa itu perbuatan zina. Zina itu berarti perbuatan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, praktek poligami ini ya, seperti yang terjadi di dalam bacaan kita, saling menyakiti, ya, saling menyakiti, sehingga keluarga tidak lagi bisa menjadi keluarga yang saling mengasihi, saling memperhatikan antara suami dan istri. Ibu-ibu yang sekasih di dalam Tuhan, cerita yang kita baca ini, ya, apakah mereka ini bukan keluarga yang percaya kepada Tuhan? Apakah mereka ini bukan keluarga yang mengasihi Tuhan? Ibu-ibu, dari bacaan kita dari ayat yang pertama, di situ menjelaskan kepada kita bahwa keluarga Pak Elkana ini adalah keluarga yang percaya kepada Tuhan, keluarga yang mengasihi Tuhan. Bahkan mereka keluarga yang setia di dalam melakukan ibadah. Nah, pada waktu itu karena memang belum ada tempat ibadah, jadi mereka pergi ke tempat lain, ya, ke bait Allah untuk beribadah dan juga melakukan korban persembahan seperti itu sebagai korban syukur kepada Tuhan. Apakah Pak Elkana bukan orang yang mengasihi Tuhan, orang yang percaya Tuhan? Ibu, mereka ini keluarga yang percaya kepada Tuhan. Mereka keluarga yang rajin beribadah kepada Tuhan. Tetapi kita menemukan bahwa seseorang yang rajin beribadah pun tidak luput dari melakukan kesalahan, melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, Ibu, saya mengajak kita tidak belajar dari Penina, ya, tapi saya mengajak kita belajar dari Hana. Pergumulan yang dialami oleh Hana itu bukan pergumulan yang remeh-temeh. Nah, bagi istri, bagi ibu, mungkin yang pernah mengalami seperti apa yang dialami oleh Penina ini, nah, tentu pergumulannya bukan pergumulan yang sehari dua hari, bukan pergumulan yang enteng. Namanya diduakan oleh suami yang kita sayangi, itu bukan perkara yang mudah. Ya, Ibu. Oke. Ibu Hana mengalami pergumulan yang begitu berat. Ya. Pergumulan yang seperti apa yang dialami? Nah, kita mencatat bahwa Penina tidak atau belum memiliki anak, sedangkan Penina dia punya anak. Nah, di dalam adat atau adat istiadat orang Yahudi, jika seorang istri tidak bisa memberikan anak kepada suami, itu suatu yang memalukan seperti itu, ya, bagi mereka. Itu sebabnya Penina ketika dia tahu bahwa Hana ini tidak atau belum bisa memberikan anak kepada suami, nah, dikatakan bahwa dia selalu mengeluarkan kata-kata yang merendahkan, ya, menyakiti hati Hana. Saya tidak tahu kata-kata yang seperti apa, tapi yang jelas itu kata-kata yang meremehkan, ya, yang merendahkan derajat dia sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri. Mungkin dikatakan, ya,
kamu perempuan tidak berguna, atau pokoknya kata-kata yang merendahkan dan meremehkan. Dan itu bukan hanya diucapkan sekali, tetapi berkali-kali. Ya. Kalau mereka sudah menikah beberapa tahun, tentu itu yang dialami oleh Hana itu juga bertahun-tahun. Dia menerima penghinaan dan perendahan dari Penina sebagai seorang istri. Ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kita belajar dari adalah bagaimana dia mengatasi pergumulan persoalan yang sedang dia alami pada waktu itu. Ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, yang kita pelajari pertama adalah Hana, dia tahu dengan jelas, dengan tepat kemana dia harus menyampaikan isi hatinya, yang memberitahukan pergumulan dia, sakit hatinya, ya, yang dia alami bertahun-tahun itu. Dia tahu dengan jelas kemana dia harus membawa pergumulan dan persoalan yang sedang dia alami. Ibu-ibu yang sekasih di dalam Tuhan Yesus, dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Allah yang hidup. Dia mencurahkan segala isi hatinya, segala pergumulannya hanya kepada Tuhan. Ibu yang sekasih di dalam Tuhan Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai ibu-ibu, sebagai istri, ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan di dalam hidup kita, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tahu dengan jelas kepada siapa kita harus menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Kita harus tahu dengan jelas siapa orang yang bisa menjadi sumber penghiburan dan pertolongan bagi hidup kita. Ibu yang sekasih di dalam Tuhan, tidak salah kita punya teman, punya sahabat, ya, untuk menyampaikan cerita kita, pergumulan, persoalan kita. Tidak salah. Kita harus punya teman, ya, harus punya teman baik, ya, untuk menjadi teman, berbagi cerita di dalam hidup kita. Tetapi ibu-ibu yang sekasih di dalam Tuhan Yesus, hanya satu teman yang peduli, yang bisa menolong di dalam segala pergumulan dan persoalan hidup kita, itu adalah Tuhan kita sendiri, Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita. Jadi ibu yang sekasih di dalam Tuhan Yesus, apapun persoalan, pergumulan yang ibu-ibu hadapi di dalam hidup, di dalam rumah tangga, ya, dengan suami, dengan anak-anak, atau dengan cucu, menantu, kita harus datang dan menyerahkan pergumulan kita hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan, dia tidak mungkin menggosipkan kita kemana-mana. Ya, Tuhan tidak akan mengolok atau mengejek kita. Dia tidak akan mengambil keuntungan dari penyampaian pergumulan-pergumulan kita kepada Dia. Ibu-ibu yang sekasih dalam Tuhan Yesus, Hana, dia tahu dengan jelas kepada siapa dia harus membawa seluruh pergumulan dan persoalan hidup. Itu sebabnya ibu-ibu yang sekasih dalam Tuhan, menjadi orang Kristen tidak hanya kita sekedar menjadi orang Kristen, ya, hari Minggu lagi ke gereja, persekutuan dan lain sebagainya. Tetapi kita juga harus belajar sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang kita percaya. Dan sebab itu Alkitab, ya, jangan sia-siakan firman Tuhan yang ada di kita. Baca, renungkan itu. Jika kita bisa tahu dan mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan hanya sekedar, ya, Tuhan saat kita perlu, saat kita kepepet kita datang. Tapi Tuhan lebih daripada itu. Dia adalah Tuhan Juru Selamat hidup kita. Dia menebus dosa kita.
Bahkan dia sudah menyiapkan tempat bagi setiap kita orang yang percaya kepada-Nya. Nah, ibu-ibu yang sekasih dalam Tuhan, kita harus tahu dengan jelas saat kita mengalami persoalan pergumulan, siapa orang yang tepat yang kita datangi. Hana, dia tahu dengan jelas kepada siapa dia harus membawa persoalan pergumulan yang dia hadapi. Yang kedua, ibu-ibu, Hana, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ibu-ibu yang sekasih di dalam Tuhan Yesus, dalam bacaan kita ini tidak ada satupun ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa ketika Penina berkata-kata, mengambil setiap kesempatan untuk merendahkan dan menghina Hana, tidak ada satupun ayat di sini yang mengatakan bahwa Hana ini balik membalas, mengucapkan kata yang tidak baik kepada Penina. Dulu bisa, nanti di rumah bisa baca, cari. Ya, siapa tahu saya salah. Tidak ada satupun ayat yang mengatakan kepada kita bahwa Hana membalas perkataan yang menyakiti hatinya kepada Penina. Ibu-ibu yang sekasih di dalam Tuhan Yesus, ya pada umumnya ya, manusiawinya kita, ya ibu-ibu manusia, mungkin kalau sekali dua kali disampaikan, diucapkan kepada kita kata-kata yang tidak baik, yang kata-kata yang menghina, merendahkan kita, mungkin kita bisa diam. Tapi kalau sudah berkali-kali seperti yang dihadapi oleh Hana ini, sudah bertahun-tahun dia mengalaminya, mungkin saja suatu saat kita lupa, ya, kita akan balik membalas seperti itu. Rasanya kalau diam rugi deh. Wah, enak betul dia ngomongin saya begini. Nah, seperti itu. Ibu yang sekasih di dalam Tuhan, yang dilakukan oleh Hana di sini adalah dia tidak balik membalas, mengeluarkan kata-kata yang tajam, yang jahat kepada Hana. Ibu yang sekasih dalam Tuhan, ya, saya mempelajari ini bahwa memang tidak ada di ayat ini yang mengatakan bahwa Hana itu mungkin belajarnya firman Tuhannya dari si anu-anu seperti itu. Tidak katakan seperti itu. Tetapi yang jelas, ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai perempuan, sebagai istri yang percaya kepada Tuhan, tentu dia juga ya, belajar bagaimana Tuhan mengasihi dirinya, ya, bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Ya, memang tidak disebutkan Hana belajarnya dari mana. Tapi saya yakin bahwa memang dia belajar dari Tuhan, belajar dari kasih Tuhan. Ibu-ibu yang sekasih di dalam Tuhan Yesus, Hana tahu bahwa saat dia mengalami persoalan pergumulan yang berat ini, dia tidak boleh melakukan hal yang sama kepada Penina. Ya, dia tidak melakukan hal yang sama kepada Penina. Ya, saya yakin bahwa di sini Hana menunjukkan kelas. Dia beda kelas dengan Penina. Ya, orang yang kelasnya beda, orang yang berilmu pendidikan, orang yang tahu firman Tuhan, ya memang seperti ini. Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, kita belajar dari apa yang dilakukan Hana. Ya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Memang tidak mudah. Saya menyadari bahwa tidak mudah untuk tidak membalas. Tapi sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri yang mengasihi Tuhan, kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Hana. Yang selanjutnya
tidak membalas kejahatan kepada Penina, kemudian yang selanjutnya dia tidak membalas kejahatan kepada Elkanah. Tidak diucapkan, ditulis juga di sini bahwa Hana karena dia diperlakukan dengan tidak baik, tidak adil oleh suaminya, lalu dia membalas juga dengan perkataan. Ya ibu kita akui aja kadang suami lagi apa aja omongannya yang unyek di telinga kita, langsung kita seperti itu balas. Tapi Hana tidak melakukan. Dan dia juga tidak membalas apa yang dilakukan Elkanah kepadanya. Ibu-ibu zaman sekarang, kalau ada suami berselingkuh, ada banyak istri yang berlomba juga untuk selingkuh. Tapi tidak ada di sini ya, itu ada di tempat lain. Ada ibu-ibu yang bilang begini, bodoh kalau suami payu, saya juga payu. Kalau dia selingkuh, saya juga bisa selingkuh. Seperti itu. Ibu itu bukan ajaran yang benar. Ya. Hana dia tidak membalas kepada Elkanah. Ya. Seperti itu. Karena dia tahu bahwa yang dilakukan itu kejahatan, kalau dia juga ikut, berarti juga dia berbuat jahat. Berzina itu berdosa, kalau dia juga ikut berzina, berarti dia juga ikut berdosa. Ibu yang dikasih dalam Tuhan, sama-sama dari cara hidup Hana di dalam dia mengatasi kesulitan. Ya, tidak membalas kejahatan kepada madunya Penina dan juga kepada suami. Lalu apa yang selanjutnya dilakukan oleh Hana? Itu yang Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-9 dan yang ke-10, di situ diceritakan kepada kita bahwa Hana pergi ke rumah, ke bait Allah, ya. Di situ yang dia lakukan adalah berdoa, ya. Berdoa kepada Tuhan. Sampai di dalam ayat 10 dikatakan, dengan pedih hati, dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sampai menangis terseduh-seduh. Bahkan dalam bagian bawahnya ini, sampai dia tidak bisa lagi mengeluarkan suara untuk berdoa menyampaikan doanya kepada Tuhan. Ibu-ibu, saya melihat ayat 10 mengatakan dengan hati pedih. Ibu-ibu, yang dimaksud dengan hati pedih itu berarti dia betul-betul merasa hancur hatinya, ya. Betul-betul merasa susah. Saya tidak tahu apakah kita yang ada di sini pernah merasakan hati yang hancur, hati yang pedih. Tapi kalau ibu-ibu pernah merasakan, ya mungkin seperti itulah. Ibu, apa yang dilakukan oleh Hana? Dia tekun berdoa kepada Tuhan. Mungkin menurut kita, kalau berdoa itu sih saya tahu juga dari dulu kalau dibilang para hamba Tuhan, pendeta kalau khotbah, kalau kita susah itu kita berdoa saja. Ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, berdoanya Hana ini bukan berdoa yang hanya sekedar berdoa seperti itu, seperti mulut berbicara kepada Tuhan, tetapi hati dan pikiran tidak kepada Tuhan. Yang dia bawa ini adalah seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dia hanya datang berdoa kepada Tuhan. Ibu-ibu yang sekasih di dalam Tuhan Yesus, ada banyak kesaksian orang-orang Kristen, ibu-ibu Kristen yang menceritakan yang saya yang saya dengar, yang saya tahu bahwa ketika mereka berdoa kepada Tuhan dalam segala kesusahan kepedihan hidupnya,
Tuhan memberikan kepada mereka pertolongan. Tuhan memberikan kepada mereka kedamaian. Tuhan memberikan kepada mereka sukacita. Ibu-ibu yang sekasih di dalam Tuhan Yesus, Hana tekun berdoa. Yang namanya tekun itu berarti bukan sekali dua kali, tapi terus menerus dilakukan. Itu yang namanya tekun. Ibu-ibu yang sekasih di dalam Tuhan Yesus, saking berdoanya Hana itu sampai dikira Imam Eli bahwa Ibu Hana ini sedang mabuk seperti itu. Mungkin dia ngomongnya komat kamit, ya, tapi air matanya bercucuran seperti itu. Dia tidak tahu juga gaya dia waktu itu berdoa apa bagaimana, apa dia berlutut di kursi atau seperti apa. Sampai-sampai Imam Eli mengira bahwa Ibu Hana ini sedang. Ibu yang sekasih dalam Tuhan, itu artinya bahwa memang Hana begitu susahnya di dalam hidupnya. Tetapi Tuhan lewat Imam Eli dalam bacaan kita yang tadi ayat 14 ayat 17. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ibu-ibu, Hana tidak membalas kejahatan Penina, tetapi dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjawab doanya, supaya dia memiliki anak. Ya. Kalau kita berdoa bisa bilang gini, kita suruh Tuhan kalau bahasa orang sebelah itu mengajak seperti itu. Tuhan ajak dia itu terlalu mulut dia itu gini. Nah kita biasanya seperti itu. Tetapi Hana tidak melakukannya. Yang dia minta bukan Tuhan membalas perlakuan Penina kepadanya, tetapi dia meminta Tuhan menjawab doa dia. Ibu-ibu yang sekasih dalam Tuhan, itulah yang benar yang dilakukan oleh Hana di dalam melewati atau mengatasi kesulitan pergumulan yang dia hadapi. Ibu-ibu yang sekasih dalam Tuhan Yesus, ya, saya tidak tahu apa pergumulan, persoalan yang ibu-ibu alami setiap hari di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan. Ya, saya tidak tahu. Tapi ibu-ibu sendiri yang tahu. Mungkin ibu-ibu mempunyai suami yang keras, yang kasar, seperti itu. Atau mungkin ibu-ibu ada yang mengalami juga seperti yang dialami oleh Hana. Atau ada yang mengalami persoalan dengan anak, mungkin anaknya sulit diajar, diatur, ya, dan lain sebagainya. Ibu-ibu yang sekasih dalam Tuhan, apapun persoalan dan pergumulan yang kita sedang hadapi hari ini, mari kita belajar melakukan, ya paling tidak apa yang dilakukan Hana ini ya, bisa menjadi pelajaran bagi kita. Jika kita selama ini dalam persoalan pergumulan yang kita hadapi, kita lebih banyak bersungut-sungut, ya, ngomel, memaki sana sini, numpahnya rata sana sini, ya. Ibu kita belajar, kita minta ampun kepada Tuhan, belajar seperti Hana. Ya. Sumpah serapah, makian itu tidak akan menyelesaikan persoalan dan masalah. Justru itu akan mendatangkan masalah yang baru di dalam hidup kita. Belajar kita bersama-sama. Saya juga belajar dari apa yang dilakukan oleh Hana ini di dalam hidup. Ya. Belajar bagaimana bisa tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Belajar untuk terus bertekun di dalam doa kepada Tuhan. Belajar untuk terus mencari tahu, ya, mencari tahu Tuhan, supaya sebagai orang yang
percaya kepada Tuhan sebagai orang Kristen, kita tidak hanya Kristen doang, tetapi ketika kita ditanyakan iman kita seperti apa, Tuhan kita siapa, kita bingung tidak tahu menjawab. Ibu-ibu hari-hari ini, ya, orang-orang di sebelah kita itu gencar untuk mendebat tentang ketuhanan Yesus kita. Ya. Mereka tidak mengaku bahwa Yesus kita itu adalah Tuhan. Dia itu adalah Allah. Dia datang dari surga. Nah, ibu-ibu yang sekasih dalam Tuhan, ya kalau kita sebagai orang Kristen, ibu-ibu Kristen, kita juga tidak tahu, tidak ngerti tentang iman kita, nah, itu akan membuat kita juga nanti bingung. Ketika ada orang datang, kalian itu begini-begini, bukannya begitu. Kita jadi bingung. Nah, bagaimana kita mengajarkan iman kepada anak-anak kita? Kalau kita sendiri sebagai ibu, kita juga tidak mengerti Alkitab firman Tuhan. Ya. Bagaimana kita bisa mengajarkan mereka berdoa, mengajarkan mereka firman Tuhan, mengasihi Tuhan, takut kepada Tuhan. Kalau kita sendiri sebagai ibu-ibu, kita lebih sering sibuk untuk hal-hal lain. Tadi kita sama-sama menyanyikan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Ibu, kesempatan itu akan tidak ada bagi kita untuk melayani Tuhan, untuk bersekutu kepada Tuhan. Bahkan untuk menjadi teladan bagi anak-anak kita. Nah, waktu yang masih ada, kita masih kuat, masih sehat. Mari kita gunakan waktu kita untuk lebih sungguh percaya kepada Tuhan, belajar firman Tuhan, sehingga kita bisa menyampaikan, ya paling tidak kepada keluarga kita sendiri, kepada anak, cucu, ya, menantu kita, sehingga mereka juga bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik, lebih mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan kami dalam surga, kami bersyukur kami sudah belajar firman Tuhan hari ini dari teladan tokoh seorang wanita di dalam Alkitab, yaitu Ibu Hana. Terima kasih Tuhan, Kau mengajarkan kami dan ingatkan kami kembali bagaimana cara kami, pengiringan kami kepada Tuhan. Bagaimana saat kami mengalami persoalan, pergumulan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah firman Tuhan sore hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami boleh menghitung-hitung, mengingat-ingat selama ini sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri yang percaya kepada Tuhan. Apakah yang kami lakukan kepada suami, kepada anak, ataupun kepada orang lain itu sudah berkenan kepada Tuhan. Bapak kami dalam surga berkati setiap ibu yang sudah mendengarkan hari ini. Tuhan, mereka mempunyai persoalan, pergumulan masing-masing di dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan boleh menjadi penolong, boleh menjadi Tuhan yang senantiasa melawat mereka. Tuhan yang senantiasa menjadi sumber satu-satunya tujuan mereka untuk beribadah, untuk berdoa, menyerahkan seluruh pergumulan hidup mereka kepada-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa seperti Ibu Hana mendapatkan jawaban dari Tuhan, Tuhan juga akan menolong dan membantu kami dalam kami mengatasi setiap pergumulan persoalan kehidupan kami masing-masing. Berkati ibu-ibu yang ada di Tendik di sini, di dalam pengiringan mereka juga akan Tuhan. Di dalam kehidupan berkeluarga, Tuhan juga memberkati yang bergumul dengan sakit penyakit, yang bergumul dengan ekonomi, bahkan yang bergumul dengan suami mereka. Tuhan, kiranya Kau menjadi penolong. Kau sendiri yang membuka jalan dan memberkati mereka. Sehingga apapun yang mereka hadapi, yang mereka jalani, mereka tidak melupakan Kau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih
kasih Tuhan Yesus. Inilah ucapan syukur dan doa kami. Terima kasih kami untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami pelajari bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Dikembalikan kepada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mempersembahkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan atau persembahan ada 2. Untuk yang bertugas silakan maju. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 337. Betapa kita tidak bersyukur. Kita tidak bersyukur karena air saya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Langitnya terang, berkali daya semakin terang. Jika kita jangan berhenti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. 3. Langitnya cerah, berpadu dalam warna cemerlang. Indahnya kita damai dan teguh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. 1. Kita tidak bersyukur bertanah air saya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. 2. Indah bagi mereka berbanding jaya hujan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. 3. Langit yang terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Puji nama Tuhan, terima kasih
kebersamaan yang telah kita berikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Selanjutnya kita berdoa syafaat. Nanti Ibu Pendeta Rajen akan pimpin kita di dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Segala pujian syukur kami naikkan ke hadapan hadirat ya Tuhan. Pada saat siang hari ini kami bersama-sama berkumpul memuji menyembah mengenal Tuhan bersama Komisi Wanita GKKA Kutai Barat. Terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu, dan terlebih kami bersyukur karena diberkati dengan kebenaran Firman-Mu, dan Tuhan terus menolong kami agar kami terus belajar sebagaimana hamba rohana dalam menghadapi kepedihan hidup. Dia hanya membawa kepada Tuhan yang mampu dan sanggup mengatasi setiap masalah dan persoalan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan, berkati dalam pelayanan, berkati dalam keluarga, dalam tugas tanggung jawab dengan masyarakat, kami pakai hamba-Mu, dan demikian juga berkati kami semua yang mendengar, jadikanlah kami menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Pada saat siang hari ini kami bersyukur kami telah diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaan dan usaha kami, baik ibu yang bekerja dan berusaha, bahkan juga mungkin pasangan hidup yang bekerja. Pada saat siang hari ini kami membawakan korban syukur kami bagi Tuhan. Tuhan Yesus kuduskan dan berkati persembahan yang kami persembahkan, dan memberkati pengurus wanita, demikian juga yang untuk jemaat di tempat ini, untuk wanita di tempat ini juga Tuhan memberkati juga untuk ibu-ibu yang membawakan persembahan, memberkati juga sisa yang ada pada kami. Berikan hikmat kepada kami untuk mengatur, mengelolanya, agar kami tidak menghambur-hamburkannya dengan sia-sia, tetapi kami selalu ingat bersyukur kepada Tuhan Sang Pemberi berkat, Sang Pemilik berkat itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ingin menaikkan syafaat kami Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan secara khusus untuk jemaat GKKA yang ada di Kendi ini. Tuhan memberkati hamba-Mu Penginjil Agus keluarga di dalam pelayanan, dalam tugas tanggung jawab membela hikmat Tuhan terus menuntun hamba-Mu keluarga, dan memakai hamba-Mu keluarga menjadi alat Tuhan dan terus hidup memuliakan nama Tuhan. Putra putri mereka dalam usia pertumbuhan Tuhan memberkati, tugas pekerjaan mereka Tuhan juga memberkati, terbalik ke dalam putih Tuhan senantiasa menjaga melihara majelis gereja dan pengurus-pengurus komisi, pengurus majelis gereja di tempat ini pun Tuhan memberkati mereka bekerja sama yang baik, sehati sepikir sia sekata untuk membangun pelayanan makin hari makin lebih maju, makin hari makin lebih setia kepada Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pembangunan gedung gereja yang sedang berlangsung. Tuhan memberkati dana biaya yang mereka butuhkan. Tuhan yang mengerjakan pun Tuhan memberkati. Swadaya, jerih lelah pengorbanan, biarlah itu tidak sia-sia. Tuhan mengembalikan berkat yang berlipat kali ganda kepada setiap jemaat-Mu yang sungguh-sungguh menaruh hidup mereka, hati mereka untuk melayani Tuhan. Terlebih kami teringat ada jemaat Tuhan yang sakit. Kami teringat Pak Hatta dalam perawatan pada saat Tuhan jamah hamba-Mu, Tuhan melawat hamba-Mu, Tuhan pulihkan hamba-Mu secara fisik jasmani dia, namun terlebih secara rohani dia semakin dikuatkan, semakin ditumbuhkan. Berkati istri dan anaknya yang melayani dan merawat dia, dan terlebih tangan para medis Tuhan memberkati, dan Allah sendiri yang menjamah, mengangkat dan memulihkan dia dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang ada di jemaat Kendi ini, Tuhan menjamah mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan lawat mereka, bahkan jemaat Tuhan, komisi wanita di setiap organisasi, di setiap gereja yang ada, mungkin ada setiap wanita ada yang sakit, terlebih kan teringat untuk Injil Wiwi, Tuhan jamah, Tuhan lawat dia Bapak, Tuhan angkat, Tuhan pulihkan hamba-Mu, dan lebih kuatkan iman percaya hamba-Mu di tengah penderitaan yang berat dialami. Dia tetap bersemangat di dalam Tuhan. Demikian juga ibu-ibu yang lain, jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang sedang bergumul, bergulat dengan sakit penyakit, Tuhan jamah. Yang hadir hari ini Tuhan jamah mereka Bapak. Di balik penderitaan yang ada, membuat iman kami terus menengadah kepada Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan. Ketika Tuhan berkehendak kami pulang, biar kami pulang dengan hati yang kudus dan siap bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami terus berdoa menyerahkan itu untuk semua komisi yang di tempat ini, baik komisi sekolah minggu, komisi wanita, komisi bapak,
seluruh pengurus gereja Tuhan berkati di tempat ini. Kami menyerahkan juga pengurus komisi wanita. Kami ada program, masih ada 2 hal yang akan kami tunggu ke depan. Baik bulan September yang berada di Sembulan Simak, Tuhan tolong persiapan cuaca semua kami serahkan semua kepada Tuhan. Baik pembicara, bahkan juga persiapan tuan rumah. Tuhan juga memberikan semangat bagaimana jemaat Tuhan di tempat ini terus semangat dan sukacita bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian juga jemaat cabang Anan Jaya sebagai tuan rumah Natal pada tahun ini. Tuhan juga tolong persiapan program agar didukung dan disupport dari semua gereja-gereja yang ada, secara khusus untuk komisi wanita. Tuhan memberkati dari pengurus MW. Tuhan juga terus memberkati, mendukung para bapak-bapak juga setia membantu mendukung kami dalam pelayanan yang ada ya Bapak. Terpujilah nama mulia Tuhan Bapak Allah yang hidup. Berkati hamba-Mu yang telah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan terus melimpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka ya Bapak. Kami terus menyerahkan kehidupan kami umat-Mu agar kami terus menjadi terang di tengah-tengah kegelapan ini dan terus menjadi pelita di mana kami berada ya Tuhan, memancarkan kasih Kristus. Tuhan tolong. Kami banyak kekurangan sana sini ya Tuhan, kelemahan, bahkan dosa yang kami lakukan, Tuhan ampuni kami agar hidup kami memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Inilah doa yang sempat kami panjatkan yang tidak sempurna. Kami mohon Tuhan Allah Roh Kudus sendiri yang menyempurnakan. Kami teringat ya Tuhan untuk program Komisi Wanita se-GKKA Indonesia, untuk program persiapan Temuraya Wanita. Kami serahkan dari Departemen Wanita sendiri, Tuhan memberkati hamba-Mu. Persiapan baik GKKA dan pasar sedang berjuang untuk pembangunan saat ini. Tuhan tolong mereka agar pembangunan yang sedang berlangsung bisa selesai dengan baik, dan untuk persiapan sebagai tuan rumah di beberapa tahun ke depan Tuhan tolong. Bahkan seluruh wanita yang ada di seluruh Indonesia Tuhan memberkati. Secara khusus Komisi Wanita GKKA bekerja sama dengan komisi-komisi wanita yang ada. Tuhan terus memberkati. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Karena kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Yesus yaitu Tuhan Selamat yang hidup. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdiri. Kita memujikan pujian Liko Piko.
kehidupan kami Tuhan. Jikalau pada saat ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan jemaat Tuhan, khususnya komisi wanita yang ada tempat ini. Kami tahu ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur atas seluruh campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Teristimewa kami bersyukur buat ibadah yang sudah kami lakukan dan Tuhan telah memimpinnya. Kami bersyukur untuk setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan. Kami percaya bahwa pujian kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan melalui hamba-Mu. Kami percaya bahwa itulah yang harus kami lakukan sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri di dalam setiap pergumulan kami. Kami tahu bahwa kami punya Allah yang tidak akan pernah tinggal diam. Dan kami akan terus belajar mengenal Tuhan itu dengan baik. Dan kami akan terus mempercayakan seluruh pergumulan kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang hadir melawat setiap kami, pribadi lepas pribadi. Dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Memberkati setiap wanita, memberkati setiap ibu rumah tangga, setiap istri, bahkan mungkin ada di antara mereka yang di dalam pergumulan. Tuhan kau memberkati, baik ibu-ibu yang mengasuh anak-anak, yang mendampingi suami, bahkan orang tua kami dalam kondisi yang lansia. Tuhan juga terus menghibur, menguatkan mereka semua. Dan kami yang akan kembali ke tempat kami masing di tempat ini, sebagaimana Tuhan menyertai perjalanan kami tiba di tempat ini, maka Tuhan juga akan menyertai perjalanan kami kembali, sehingga kami tiba di rumah kami masing-masing juga dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa di surga. Kami sekali lagi mengucap syukur atas kehadiran Tuhan, atas campur tangan Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada saat siang hari ini. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan percayalah bahwa berkat, damai, sejahtera, anugerah yang datang dari Bapa kita di surga dan pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta penyertaan Allah Roh Kudus akan menjadi bahagian kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin.